Haji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha la'allakum turhamun. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Kama qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Husain dari Gimana Mas? Kalau ada ini kemudian dari keluarga besar Bapak Joko Pramono dan Ibu Endang Lanjiwidadi selalu orang tua dari Mbak Nurul Alia Wassalam, dan keluarga besar dari Pak Danuri dan Bu Yuli Juliani selaku orang tua dari Mas Yogi. Juga para undangan jamaah Masjid Al-Ikhlas dan insyaallah dirahmatullah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi dan siang hari ini kita masih diberi oleh Allah sehat kesempatan sehingga kita bisa menyaksikan prosesi akad nikah antara Mbak Alia sama Mas Yogi yang insyaallah akan segera dilakukan, dilaksanakan. Yang kedua, salawat ma'asalam semoga tetap dicurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhir zaman. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, perkenankanlah pada siang hari ini saya memberikan sedikit nasihat untuk calon pengantin, terutama Mas Yogi dan Mbak Alia. Jadi yang pertama yang harus ditekankan pada pernikahan atau rencana pernikahan kalian ini adalah niat. Sesuatu kalau niatnya benar, insya Allah ke belakang akan baik, akan berkah. Niatkan yang pertama, pernikahan yang akan kalian lakukan, akad nikah yang akan kalian lakukan itu adalah dalam rangka mengikuti perintah Allah dan mencari ridho dari Allah. Bagaimana firman-Nya, "Fankihu ma qabala minan nisa." Nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai, yang kamu cintai, yang kamu senangi. Kalau niatnya itu adalah menjalankan perintah Allah, insya Allah berpahala, insya Allah berpahala. Yang kedua, niatkanlah pernikahan atau akad nikah yang akan kalian lakukan itu adalah dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah. An-nikahu bisunnah. Karena Rasulullah mengatakan nikah, an-nikahu bisunnah adalah sunnahku. Faman lam ya'mal
siapa yang tidak melakukan falaisa min sunnati falaisa. Siapa yang tidak melakukan menikah, maka dia bukan termasuk dari umatnya Rasulullah. Nah, kalau kalian akadnya nanti itu karena mengikuti sunnah Rasulullah, karena mengikuti perintah Allah, insya Allah keluarga yang kalian inginkan sakinah mawaddah warahmah dan ada kepekaan itu akan ada, insya Allah. Itu yang pertama. Jadi yang pertama niatnya diluruskan. Yang kedua tujuan nikah kalian itu apa? Ini juga harus disadari, dipahami. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Qori, tujuan nikah kalian dan kita semua itu adalah lintas umum ilaiha, supaya kita itu dengan ilaiha, dengan nikah itu menjadi tenang, menjadi sakinah, menjadi tentram. Oleh karena itu, karena kalian berdua itu berangkat dari latar belakang yang berbeda, oleh karena itu paling tidak kita harus satu sama lain mensupport, saling membantu. Karena waqad ankum misaqun walidun. Karena pernikahan itu perjanjian yang sangat mulia, sangat suci. Tidak hanya disaksikan oleh manusia, tapi juga oleh Allah. Oleh karena itu hati-hati dengan pernikahan, dijaga, saling mensupport, saling membantu. Yang namanya nikah pasti ada namanya ujian. Tidak ada semuanya itu lancar-lancar lurus-lurus, tidak ada. Pasti ada ujian. Disinilah diperlukan saling support, saling bantu. Hunna libasul lahum wa antum libasul lahum. Kata Al-Quran, kata Allah dalam apa ini? Kalian semua suami istri itu adalah bagikan pakaian, saling menutupi, saling membantu, saling menyempurnakan. Karena kita tidak ada yang sempurna. Saling membantu, saling menyempurnakan, saling mensupport. Kalau ada yang keliru, dicari bagaimana supaya ada solusinya, bukan disebarkan kemana-mana, apalagi curhat lewat status WA. Semua itu bisa diselesaikan dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Kalau ada masalah, maka kembali kepada Al-Quran. Yang ketiga, tujuan nikah adalah tidak lain, pasti di antara kita memiliki tujuan supaya keluarga kita menjadi baiti jannah. Rumahku adalah surga. Untuk menjadikan rumah kita itu bagai atau laksana surga, maka Rasulullah sudah kasih petunjuk guidance kepada kita. Nawwiru buyutakum bis-sholati wa qiraatul. Sinarilah rumahmu dengan sholat sunnah dan bacaan Al-Quran. Kalau rumah, yang maksudnya, kalau rumah itu dibacakan Al-Quran, sering dipakai sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, qobliyah, maka rumah itu kalau dilihat dari langit akan seperti bintang-bintang kalau kita melihat dari bumi. Jadi bersinar. Rumah itu akan bersinar. Iqra al-Quran, fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah sampai al-qiyamah. Selain itu, dengan bacaan Al-Quran itu, kita, keluarga kita, anak kita itu pasti akan mendapatkan syafaat, pertolongan dari Al-Quran pada hari kiamat. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah, hanya dengan bacaan Al-Quran, maka hati itu akan menjadi tenang. Keluarga-keluarga kita, nanti kalian pasti punya keturunan, dzurriyyah kita. Itu kalau rumah itu disering dibacakan Al-Quran, dibacakan sholat, maka sesungguhnya rumah itu akan menjadi tenang, tentram bagi penghuninya, membuat penghuninya nyaman.
yang terakhir. Kalian semua selama ini adalah bertanggung jawab atas diri sendiri. Tetapi setelah akdul nikah nanti, kalian adalah pimpinannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pimpinan dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maka pada saat kita menjadi pimpinan, tugas utama kita adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Memelihara kita, memelihara keluarga kita dari neraka, dari azabnya Allah. Caranya bagaimana? Ya menjaga keluarga kita, anak-anak kita, zuriat kita. Perintahnya hanya satu, waktu ahlaka sholat. Perintahkan keluargamu, anak-anakmu semuanya sholat. Kalau sholat ibadah itu sudah kita lakukan, insya Allah yang lainnya ikut. Kalau sholatnya sekarang kali, maka yang lain juga akan melakukan, pasti. Nah, jadi waktu ahlaka sholat. Yang kedua, mari dijaga yang namanya anak, istri. Itu banyak di ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa anak, istri, harta itu ujian. Oleh karena itu, ini tolong diperhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum. Ayo orang yang beriman, sesungguhnya anakmu, istrimu itu adalah musuh bagi kamu. Fahdharuhum, maka hati-hati kepada mereka. Artinya apa? Anak, istri kita, harta kita, kalau kita tidak bisa memanage dengan baik, maka itu akan menjadi musuh bagi kita di akhirat. Kita akan dimintai bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ini beberapa hal yang perlu Mas Jordi ingat, karena kalian nanti akan menjadi pimpinan di dalam keluarga. Mudah-mudahan rencana akad nikah yang akan kalian lakukan ini bisa berjalan dengan baik dan akhirnya ada keberkahan, sakinah, mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan nanti Anda berdua mendapatkan keturunan yang qurrata a'yun, zuriyah yang qurrata a'yun, wa ja'alna lil muttaqina imama. Wal aqum bikum ila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.